Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Bu Dinar. Di sini kita akan masuk ke materi pertama kita di kelas 9, yaitu tentang teks laporan hasil percobaan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa seperti kontrak belajar yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya, di video Budinar sebelumnya, ketika pelajaran bahasa Indonesia kalian wajib mengenakan seragam. Jadi jangan lupa ya untuk kalian mengenakan seragam, karena nanti di akhir daring Budinar akan mengecek 2-3 anak secara random, kira-kira kalian beneran nggak buat pakai seragam pada saat daring Budinar ya. Oke, sebelum kita mulai untuk membahas teks laporan hasil percobaan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Dinar Pandu, berdoa, dipersilakan. Oke, cukup, terima kasih. Oke, seperti yang sudah kemarin Bu Dinar sampaikan, bahwa teks pertama kita adalah teks laporan hasil percobaan ya. Kalau dulu di kelas 7 kalian itu sudah mendapatkan teks laporan observasi atau laporan hasil observasi atau LHO. Nah, di kelas 7 ini di kelas 9 ini, mohon maaf, kalian akan mendapatkan sebuah teks laporan hasil percobaan. Ya, bukan laporan hasil observasi lagi, tapi di sini adalah sebuah percobaan. Yang pertama adalah hakikat atau pengertiannya, bisa kalian baca sendiri ya. Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang berisi langkah-langkah beserta hasil. Ini yang Bu Dinar beri tanda kuning itu adalah yang penting ya, terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi sebelum membuat laporan, kalian harus membuat percobaannya dulu atau melakukan percobaannya dulu. Kemudian teks ini merupakan perpaduan dari teks laporan hasil observasi atau LHO yang sudah tadi Bu Dinar sampaikan di kelas 7, dan juga teks prosedur atau teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Itu untuk hakikatnya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah langkah-langkah dan juga hasil dari percobaan. Kemudian di sana ada perpaduan dari laporan hasil observasi dan juga teks prosedur. Itu untuk hakikatnya. Nah, setelah kita tahu hakikatnya, kita akan ke tujuan, karena tujuan itu diambil dari hakikat. Tujuan dari teks laporan hasil observasi, tujuan dari teks laporan hasil percobaan adalah untuk melaporkan hasil percobaan yang telah dibuat beserta kajian teori dan juga langkah-langkah percobaan. Kalau kemarin kalian di laporan hasil observasi itu hanya menuliskan apa yang sudah diamati oleh kalian semua. Kalau di sini di laporan hasil percobaan harus mencantumkan kajian teori. Apa itu kajian teori? Nanti kita akan bahas di unsurnya ya, salah satu unsur dari teks laporan hasil percobaan. Dan jangan lupa di teks laporan hasil percobaan juga harus ada langkah-langkah percobaannya. Kemudian selanjutnya kita juga harus tahu tentang model atau unsur dari teks laporan hasil percobaan. Yang pertama tentu harus ada judul, di mana judul itu berisi nama praktik atau percobaan yang kalian lakukan, dan juga disertai dengan identitas penulis laporannya juga. Nah, contohnya di situ Budin sudah berikan ya, misalnya laporan percobaan kandungan amilum pada makanan. Nah, itu untuk di bawahnya lagi ada Dinar Ujistianingrum SMP Negeri 9 Yogyakarta, itu sebagai identitas dari yang menulis laporan. Gitu ya, Dek ya. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini berisi dari tujuan dari percobaan yang dilakukan dan ditulis dengan subbab tersendiri. Jadi setelah judul yang berada di tengah tadi, center, kemudian kalian membuat subbab baru.
Yaitu yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini kalian silahkan paparkan. Kira-kira apa saja sih dari tujuan kalian melakukan sebuah percobaan, gitu ya. Jadi tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, contohnya di sini karena tadi judulnya adalah mengetahui kandungan amilum pada makanan, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui makanan yang mengandung amilum, bertujuan untuk mengetahui kandungan yang ada pada bahan-bahan makanan yang dipercobakan. Contohnya seperti itu. Kemudian next, nah di sini yang tadi kita bahas ada kajian teori. Di mana kajian teori ini ada berisi landasan teori atau teori-teori yang digunakan untuk mendukung percobaan. Teori tersebut harus relevan. Tahu ya maksudnya relevan? Relevan itu adalah nyambung, bahasa ininya ya, bahasa lainnya tuh relevan itu nyambung dengan percobaan yang dilakukan. Jadi contohnya tadi kita akan percobaan tentang kandungan amilum, berarti teorinya ya harus tentang amilum, jangan teorinya kemudian tentang yang lainnya, misalnya tentang oksigen, kemudian tentang karbon dioksida. Nah itu nggak relevan, tidak nyambung. Jadi harus yang relevan dengan apa yang sedang dipercobakan. Kemudian di mana kalian bisa mendapatkan kajian teori yang mendukung percobaan kalian? Bisa didapatkan dari jurnal ilmiah, itu adanya di internet. Jadi kalau misalnya kalian mencantumkan kajian teori, Bu Dinar tidak mau kalian itu hanya dari Wikipedia, ya, karena kalau Wikipedia itu bisa diubah oleh siapapun, jadi tidak terbukti kebenarannya. Padahal sebuah kajian teori itu harus valid gitu. Kemudian bisa juga dari buku-buku ilmiah lainnya, bisa dari ensiklopedia atau mungkin kamus ilmiah, itu boleh kayak gitu ya. Jadi kajian teori itu didapatkan dari semua sumber yang terpercaya. Contohnya tadi percobaannya adalah kandungan amilum pada bahan makanan. Berarti yang harus dicari di kajian teori adalah pengertian amilum. Jadi amilum adalah bla 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 bla. Berdasarkan buku bla 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 bla, amilum adalah apa? Bahan makanan yang mengandung amilum adalah bahan makanan yang seperti apa dan sebagainya. Jadi teori-teori yang mendukung percobaan kalian, maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Nah ini yang tadi Bu Dinar bilang, bahwa teks laporan hasil percobaan itu adalah perpaduan dari laporan hasil observasi dan prosedur. Nah di sini prosedur muncul, yaitu ada alat dan bahan, berisi alat dan bahan dari percobaan yang dilakukan. Jangan lupa ya, di sana kalian harus mencantumkan ukuran yang akurat dan juga batasan yang jelas. Jadi jangan hanya misalnya lugol kayak gitu, tidak, tapi berapa tetes lugol. Kemudian jangan hanya air, tetapi berapa mililiter air dan sebagainya. Harus ada ukuran dan juga batasan yang relevan atau batasan yang tepat, sesuai kayak gitu. Kemudian lanjut ada cara kerja atau langkah percobaannya, di mana di sana berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Harus ditulis secara urut dan jelas. Jangan sampai yang namanya langkah kerja kemudian kalian loncat-loncat. Itu nanti membingungkan bagi orang-orang yang akan membaca. Jadi harus urut dan juga harus jelas supaya pembaca itu tidak bingung. Jadi sama persis dengan teks prosedur yang sudah kalian pelajari di kelas 7 2 tahun yang lalu ya. Nah, selanjutnya di sini setelah cara kerja atau langkah-langkahnya, kan berarti kan kalian sudah melakukan tuh percobaannya. Nah, di sini kalian cantumkan hasil pengamatannya. Berisi semua hasil yang ada pada percobaan yang telah dilakukan. Hasil pengamatan ditulis secara ringkas. Jadi, yang namanya hasil pengamatan itu kalian menulis seluruh pengamatan yang kamu lakukan. Jadi misalnya tadi kandungan amilumnya kalian bahannya itu ada 3, misalnya kerupuk, kemudian nasi, kemudian satunya tahu.
Nah, di hasil pengamatan kalian itu cukup menuliskan tabelnya saja. Misalnya, bahan tahu, kerupuk, nasi. Sebelum ditetesi lugol, warnanya apa? Ketiga bahan itu. Kemudian setelah ditetesi lugol, warnanya apa? Nah, itu cukup untuk menuliskan hasil pengamatan. Akan lanjut bahas secara lebih mendetail di subbab pembahasan. Itu yang membedakan dengan hasil pengamatan ya anak-anak ya. Jadi harus dibedakan mana yang merupakan uh, hasil pengamatan, mana yang merupakan pembahasan, karena mereka itu serupa tapi tak sama. Jadi harus bisa membedakan. Kalau hasil pengamatan tadi semuanya ditulis dan secara ringkas saja. Kalau pembahasan itu adalah detailnya dari hasil pengamatan itu. Jadi pembahasan yang lebih rinci dan mendalam. Gitu ya, daripada hasil pengamatan dilakukan atau dikaitkan dengan kajian teori. Jadi contohnya gini, tadi kan di hasil pengamatan sudah dituliskan bahwa bahan kerupuk sebelum ditetesi lugol berwarna putih, setelah ditetesi lugol berwarna putih. Tahu sebelum dikasih lugol berwarna kuning, kemudian setelah ditetesi lugol berwarna kuning. Kemudian si nasi sebelum ditetesi lugol berwarna putih, setelah ditetesi lugol berwarna ungu. Nah, ungu kebiruan. Nah, di situ dibahas bahan makanan yang mengandung yang mengandung amilo, mohon maaf, adalah bahan makanan yang berubah warna menjadi ungu kebiru-biruan setelah ditetesi dengan lugol. Di dalam hasil pengamatan, bahan makanan nasi berubah menjadi dan sebagainya. Nanti dikaitkan dengan kajian teorinya. Kenapa si nasi itu yang awalnya putih bisa menjadi ungu kebiruan? Nah, itu nanti dibahas dengan kajian teori, karena amilum mengandung bla bla bla. Bahan makanan yang mengandung amilum mengandung zat yang dapat membuat warna makanan tersebut menjadi biru keunguan, misalnya seperti itu kajian teorinya. Jadi harus dikaitkan dengan kajian teori yang sudah dituliskan di awal tadi, gitu ya. Kemudian selanjutnya simpulan, itu berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dituliskan. Kalau tadi hasil pengamatan ditulis semua, pembahasan merincikan dari apa hasil pengamatannya. Kalau simpulan enggak, jadi enggak dibahas satu-satu, nasi kayak gimana, tahu kayak gimana, kerupuk kayak gimana, tapi langsung bahan makanan yang mengandung amilum adalah bahan makanan yang bagaimana, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung amilum adalah yang bagaimana. Itu simpulannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini penting untuk ditulis. Kenapa penting? Karena daftar pustaka ini menunjukkan dari mana saja sumber yang kita peroleh dalam menuliskan teori-teori yang ada. Apalagi kalau ada kajian teori, pasti harus ada daftar pustaka agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang suka menjiplak karya dari orang lain atau mengambil hasil karya orang lain tanpa izin. Nah, karena kita nggak ngerti kan, misalnya kita ngambil dari buku mana, kan kita nggak kenal sama penulisnya. Cara izinnya bagaimana? Dengan menuliskan daftar pustaka di tulisan kita. Itu sudah membuat kita itu tidak plagiasi, tidak melakukan sebuah plagiasi, kayak gitu ya. Dan ketika menuliskan daftar pustaka juga harus diingat, di sana ada ketentuannya. Ketentuannya sudah Bu Dinar tuliskan di sana, nama penulis dibalik, yang dibalik itu kata terakhir ya. Jadi kalau misalnya dia punya penulis itu punya 5 kata dalam namanya, jadi yang dibalik itu yang kata kelima. Misalnya Muhammad Ardan Susetyo Mowo Buwono. Nah, berarti kan terakhir Buwono. Berarti yang ditulis pertama Buwononya. Buwono, Muhammad Ardan bla bla bla. Jadi yang ditulis setelah koma itu tidak dibalik lagi. Cukup yang dibalik adalah kata terakhir dari nama tersebut. Kemudian diberi titik, tanda titik.
dituliskan tahun terbit dari buku yang kita gunakan, kemudian titik lagi judul buku. Nah, ini kalau kalian menulisnya pakai komputer, maka harus dimiringkan. Tetapi kalau kalian menulisnya pakai tulisan tangan, kan tidak mungkin miring karena nanti kan kalau